Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله. Saudara-saudaraku, ikhwani, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah atas taufik dan hidayahnya. Allah mudahkan kita semuanya sampai di majlis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya bersama-sama thalabul ilmi yang menjadi salah satu kewajiban kita kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan perkara yang fardu atas setiap muslim. Demikian muslimah masuk di dalam hadis tersebut. Setiap muslim dan muslimah wajib untuk menuntut ilmu sampai dalam batasan mana kita wajib menuntut ilmu, yaitu ilmu yang dengannya agama kita benar di hadapan Allah. Ya, jadi ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu yang wajib kita cari adalah yang dengan ilmu tersebut agama kita menjadi benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga akidah kita benar, tauhid kita benar, iman kita benar, ketakwaan kita kepada Allah benar, ibadah kita benar, salat kita, ya demikian wudhu kita, tayamum kita, yang dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui halal dan haram, kita mengetahui akhlak yang mulia dan akhlak yang tercela. Itu batasan ilmu yang wajib kita pelajari, yang dengan ilmu tersebut maka agama kita menjadi benar, agama kita menjadi lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ini teman-teman semuanya banyak yang hadir ya. Mungkin yang masih kosong di depan diisi dahulu aja ya. Langsung ke depan sini aja nggak apa-apa ini. Diisi dulu biar di belakang biar kosong ya. Mohon maaf mungkin gerak dulu semuanya. Langsung ke depan sini aja. Iya. Ya, biar yang di belakang ada yang kosong. Alhamdulillah. Ikhwani fillah. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita dari rumah kita menuju majelis ilmu merupakan tanda Allah inginkan kebaikan untuk kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah fahamkan kepada agama ini. Saudara-saudaraku rahimakumullah, bahasan kita dari kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimatul Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah, perkara-perkara yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah. Kita sampai pada nawakidul Islam, perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Diambil dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau menyebutkan ada 10 pembatal keislaman. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas pembatal yang pertama, yaitu menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Kita masuk pada pembatal yang kedua. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Yang membatalkan keislaman. Pembatal yang kedua yaitu seorang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah wasa'id, yaitu perantara-perantara, yad'uhum, yang ia berdoa kepada perantara tersebut, wa yas'aluhum asy-syafa'ah, ia meminta kepada perantara tersebut syafaat, wa yatawakkal alaihim, ia bertawakal kepada perantara-perantara tersebut. Kafara ijma'an, maka seorang yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, yang mana perantara tersebut, jadi monggo di dalam masih luas ini, monggo sakit maju saja ke depan, monggo boleh. Perantara-perantara tersebut ia berdoa kepadanya, ia menyembelih untuknya, ia bernadar kepadanya. Iya, maka menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah seperti ini, kafara ijma'an, maka ia telah kufur. Sepakat para ulama demikian, ia telah keluar dari Islam. Ini saudara-saudaraku rahimakumullah, pembatal yang kedua. Dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, sesungguhnya agama yang murni hanya milik Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, sebagai perantara-perantara. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan, kami tidak menjadikan perantara-perantara tersebut untuk kami ibadahi sekedar agar mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya.
Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumi di antara mereka apa yang diperselisihkan oleh mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada seorang pendusta dan kufur. Ini surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku, bapak-bapak rahimakumullah, ya, ini yang membatalkan keislaman, dan ini sangat penting. Pada poin ini kita bisa memahami perkara yang paling mendasar di dalam agama kita, perkara yang paling mendasar di dalam akidah kita, tauhid kita kepada Allah, di mana seorang hamba beribadah itu langsung kepada Allah, tidak memakai perantara. Ini yang paling penting, sedulur rahimakumullah. Kalau kita mau berdoa, berdoanya kepada siapa? Sedulur semua, berdoanya langsung kepada Allah. Kita mau bernadar, nadar kita kepada siapa? Nadar kepada Allah. Kita mau berkorban, korban kita sembelih untuk siapa? Untuk Allah. Jadi semua ibadah kita itu tanpa perantara. Seorang hamba itu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku, yaitu Allah, sesungguhnya aku sangat dekat kepada hambaku. Jadi kita dengan Allah itu jauh apa dekat, jamaah? Sangat dekat. Kedekatan di sini bukan kedekatan fisik, tapi kedekatan di sini adalah kedekatan ilmu Allah kepada kita, penglihatan Allah kepada kita, pengawasan Allah kepada kita, itu sangat dekat. Itu yang Allah kabarkan. Kalau ada hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakan sesungguhnya aku dekat kepada hambaku. Itu firman Allah, bukan karangan kita, bukan hasil rekayasa kita, tapi itu wahyu Allah. Itulah kalam Allah. Fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat kepada Allah. Tapi kedekatan itu ada dua macam. Dekat fisik yang pertama, yang kedua dekat ilmu. Kalau fisik kita di dunia, kita di atas muka bumi, sedang Allah, zat Allah ada di mana? Ada di atas arsy, ada di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Dan arsy itu makhluk yang paling besar, yang paling di atas semua makhluknya, bahkan di atas surga dan neraka. Itu arsy, dan Allah di atas arsy. Itu kalau dari zat Allah sungguh di tempat yang sangat, itu kalau kedekatan fisik. Tapi yang Allah maksudkan fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat kepada hamba-hambaku, yaitu kedekatan Allah dengan ilmunya. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah Maha mengetahui mata-mata yang khianat. Ketika ada mata yang melihat haram, Allah tahu tidak, sedulur semuanya? Allah tahu. Kita melirik kepada wanita yang tidak boleh kita lihat, Allah tahu tidak? Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mengawasi. Ketika kita berbisik-bisik dengan sahabat kita, Allah mendengar tidak? Allah Maha mendengar.
Ketika hati kita berniat, keinginan, niat kuat dengan sesuatu, Allah tahu tidak dengan apa yang ada dalam hati kita? Maka Allah sangat dekat dengan kita semuanya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sifati aqrabu ilaikum min hablil warid. Sesungguhnya aku lebih dekat daripada kalian, daripada seorang dengan urat nadinya. Kita dengan urat nadi kita itu menyatu, sangat dekat. Ternyata Allah lebih dekat daripada seorang dari urat nadinya. Maksudnya kedekatan apa tadi? Kedekatan ilmunya Allah. Kalau zat Allah bukan kemudian dikatakan Allah di mana-mana, Maha Suci Allah. Ada tempat yang baik, ada tempat yang buruk, ada kamar mandi, ada tempat sampah. Kemudian Allah di mana-mana, Maha Suci Allah. Allah kabarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah lah bersemayam di atas arsy-Nya. Tapi Allah sangat dekat dengan kita semuanya. Ketika ada daun yang jatuh di malam hari, di tengah hutan, di kegelapan malam, Allah lihat tidak satu daun yang jatuh tadi? Allah Maha melihatnya. Tidak ada bedanya terang dengan gelap dalam penglihatan Allah. Tidak ada bedanya antara lahir dengan batin, yang tampak maupun yang tersembunyi dalam ilmu Allah. Semua itu diilmui oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Itulah kedekatan Allah kepada kita. Ketika para sahabat, sunnahnya itu kalau jalan menanjak itu untuk bertakbir. Kalau jalannya menurun itu bertasbih. Jadi kalau naik itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikirnya dengan takbir. Kalau jalannya menurun kita zikirnya Subhanallah, Subhanallah. Ketika para sahabat mengangkat suara, kata Nabi SAW, innakum la tad'una al-asamma wala ghaiba. Innakum tad'una sami'an basira. Sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru zat yang tidak mendengar. Kalian tidak menyeru zat yang tersembunyi. Tetapi kalian sedang menyeru zat sami'an basira, zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Maka kata Nabi, pelankan suara kalian. Sehingga sunnahnya tidak teriak-teriak. Yang diajarkan Nabi kalau berzikir, jangan sampai mengganggu orang lain. Cukup kita subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita berzikir, lisan kita bergerak, pikiran kita bersama dengan zikir, hati kita membersamai zikir, tidak sampai mengganggu orang lain. Seperti itu zikirnya. Dan itu Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ini sedulur semuanya rahimakumullah, ternyata perkara yang paling mendasar dalam akidah kita, bahwa kita itu beribadah kepada Allah itu secara langsung, tanpa perantara. Tanpa perantara. Sehingga di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ketika menyebutkan yang membatalkan keislaman, kalau ada seseorang yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, kemudian menjadikan perantara tersebut, ia berdoa kepadanya, ia meminta kepadanya, ia menyembelih untuknya, ia bernadar kepadanya. Alasannya apa? Allah sebutkan tadi dalam surat Az-Zumar. Mereka menjadikan perantara, mereka alasannya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak berdoa pada mereka, tidak beribadah kepada perantara tersebut kecuali agar kami semakin dekat kepada Allah. Jadi bukan dengan dalil, bukan dengan Al-Quran dan hadis, tapi dengan perasaan. Merasa kalau pengen dekat dengan presiden, kalau langsung kepada presiden, ditolak, siapa kamu? Maka caranya itu dekat dengan orang-orang yang dekat dengan presiden, dekat dengan menteri, dekat dengan DPR, dekat dengan MPR yang itu kenal dengan presiden. Kalau sudah dekat dengan menteri, pasti akan terhubung dengan siapa? Itu akalan-akalannya. Akal-akalannya seperti itu. Tapi ternyata Allah tidak. Allah berbeda dengan makhluk. Allah tidak sama dengan hamba.
Ternyata Allah langsung bersama dengan kita semuanya. Allah sangat dekat dengan kita semuanya. Sehingga semua ibadah kita itu langsung kepada Allah. Tidak perlu perantara. Lah ini sangat mendasar. Ya, sehingga yang demikian ini sudah meluruskan akidah kita, meluruskan iman kita. Kalau ada kelompok yang mengkultuskan pimpinannya, kiainya, syekhnya, pemimpin torekotnya, ya, yang masih dikultuskan, pengen apa saja pasti datang kepada, ya, yang tadi dikatakan itu sakti, itu hebat, itu wali. Ya, kemudian segala-galanya diberikan kepadanya. Ternyata itu membahayakan Islam kita. Ya, karena kita akhirnya bergantungnya bukan kepada Allah. Tapi kita bergantung pada siapa? Ya, kepada makhluk tadi. Kalau seperti itu mirip dengan yang ada di, ya, Nasrani. Ya, mereka mendatangi siapa? Ya, pastornya, kemudian cari kartu ampunan, ya, beli kartu ampunan, mau ngapain saja bebas, yang penting di hari Ahad, ya, minta kartu ampunan, selesai, beres. Sehingga ibadahnya pada siapa? Ketergantungan pada siapa? Ya, kepada tadi yang punya kartu tadi, beres semuanya. Ya. Lah kita seorang muslim, seorang yang bertauhid pada Allah, seorang yang beriman kepada Allah, alhamdulillah kita benar-benar murni. Yang dikatakan perantara di dalam Islam itu para nabi dan para rasul. Itu yang menjadi perantara antara Allah dengan kita semuanya untuk menyampaikan agama Allah, maka melewati para nabi dan para rasul. Itu perantara kita. Sehingga kita mengikuti Rasul, kita ittiba kepada Rasul, kita sami'na wa ata'na kepada Rasul. Karena itu sebagai perantara antara Allah dengan kita. Siapa? Para nabi dan para Rasul. Yang itu, perantara tersebut, yaitu para nabi dan para Rasul, kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh yang mulia dalam beragama. Bukan kita berdoa kepada Rasul, kita meminta kepada Rasul, kita menyembelih untuk Rasul, tidak. Tapi perantara maksudnya menyampaikan agama Allah sampai kepada kita dengan perantara para Rasul. Nah, kalau ini sudah kita ilmui, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, sudah tidak ada lagi ketergantungan hati kita kepada makhluk. Iya, tidak ada ketergantungan kepada makhluk. Iya, kemarin ada yang bercerita, saya pas membawa mobil, beliau sedang membawa Grab, ternyata penumpangnya seorang mahasiswa. Iya, karena yang nyopir ini teman kita, ya tentu penampilan kelihatan, ya mungkin baju kokonya, mungkin jenggotnya kelihatan, ya. Kemudian ngobrol, ternyata ini mahasiswa punya guru, punya wali. Dia cerita banyak. Iya, kalau wali-wali saya, guru-guru saya, itu kalau sholat Jumat itu di Mekah katanya. Iya. Kalau jenengan ilmunya belum sampai katanya. Iya, kalau jenengan ilmunya belum sampai. Belajar bahasa Arab belum katanya. Belum katanya. Ya. Saya aja yang sudah belajar bahasa Arab itu masih jauh, itu wali itu ilmunya tinggi sekali. Mereka itu sangat tinggi sekali. Mereka sholatnya itu, sholat Jumatnya di Mekah katanya. Padahal jaraknya berapa jam? Dengan kita 4 jam, ya. Kita dengan Mekah itu 4 jam. Artinya kalau kita Jumatan di sana itu baru jam berapa? Kita jam 12, mereka baru jam 8. Kemudian jam 2 katanya wali sudah pulang, sudah Jumatan di Mekah. Mereka belum Jumatan, mereka baru jam 10. Ya. Ya. Ya Allah, kemudian dikultuskan berbagai macam, ya. Itu tadi yang kita tegaskan di sini, bahwa akidah kita ini sumbernya langsung dari Al-Quran, sumbernya langsung dari hadis-hadis yang sahih. Demikian seorang hamba beribadah kepada Allah itu langsung kepada Allah. Panjenengan bangun malam,
di sepertiga malam terakhir, ambil air wudhu, sempurnakan wudhu, sholat malam, bermunajat pada Allah, mengangkat kedua tangan, berdoa, meminta. Itu langsung kepada siapa? Baru belajar agama, baru belajar Al-Quran dan hadis, tapi sudah kenal tauhid, sudah tahu keutamaan sholat malam, semangat sholat malam. Ketika berdoa di malam tersebut, kepada siapa berdoa? Langsung kepada Allah. Ya Allah, indahnya seorang hamba yang bertauhid pada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang kesulitan dalam urusan ini. Ya Allah, mudahkan urusanku ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku demikian, silahkan curhat kepada Allah. Sampaikan semuanya kepada Allah, minta kepada Allah. Kata Nabi SAW, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Fi thuluthil akhir minal lail. Setiap kali sepertiga malam terakhir. Setiap kali sepertiga malam terakhir. Faqala, kemudian Allah mencari-cari hambanya. Allah berfirman, Man yad'uni fa astajibulah. Mana hamba-hambaku yang berdoa, pasti aku kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyah. Mana hamba-hambaku yang meminta, pasti aku berikan. Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Mana hamba-hambaku yang beristighfar, pasti aku berikan ampunan. Masya Allah. Itu setiap malam. Kapan, saudara-saudaraku? Setiap sepertiga malam terakhir. Sudah tahu keutamaan salat malam, tahu keutamaan waktu sepertiga malam terakhir, bisa bangun di sepertiga malam terakhir, salat malam, kemudian berdoa pada Allah. Inilah keutamaan bertauhid kepada Allah. Interaksinya hati langsung pada siapa? Langsung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya yang diajarkan para nabi dan para rasul itu seperti itu sebenarnya. Tapi karena sudah saking banyaknya, ya tadi pemahaman-pemahaman yang sudah tidak murni merujuk kepada Al-Quran dan hadis, akhirnya banyak yang itu akal-akalan, sesuai perasaan, sesuai yang disampaikan para wali-wali yang mereka anggap sebagai wali-wali tadi. Sehingga agama ini sudah bermacam-macam warnanya. Padahal sebenarnya kebenaran itu hanya satu. Iya, kebenaran itu hanya satu, yaitu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang datang dari Allah hanya Al-Quran dan hadis. Maka kembali kepada Al-Quran dan hadis itu artinya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sedulur semuanya rahimani wa rahimakumullah. Wali, sedikit kita tambahkan, yang dikatakan wali di dalam Islam, ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, kata Allah. Wali-wali Allah itu alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah. Maka yang beriman dengan iman yang benar itu wali Allah. Yang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang benar itulah wali Allah. Maka kalau imannya tidak benar sudah bukan wali Allah. Ketakwaannya juga tidak benar sudah bukan wali Allah. Nah, kita sudah paham seperti ini. Kalau dikatakan ada orang yang jalan seperti orang gila dengan rambut yang gembel, kemudian dikatakan itu wali Allah. Sekarang ini kita percaya tidak? Sudah tidak percaya. Wali Allah pasti sholat. Kalau sholat ya bersih, jelas, gak mungkin. Ya, gak mungkin gembel kalau wali Allah. Wali Allah pasti sholat berjamaah di masjid. Iya, ia sangat terikat hatinya, terpaut hatinya di masjid. Kok tidak pernah ke masjid? Itu wali Allah kalau sholat sudah tidak lagi di masjid, sholatnya di Mekah katanya. Percaya tidak dikatakan begitu? Rasulullah saja kalau mau sholat jalan kaki. Para sahabat yang rumahnya jauh ketika pengen pindah rumah dekat masjid, kata Nabi, diyarukum tuktabu asarukum. Rumah-rumah kalian itu dicatat pahala langkah-langkah kalian. Jangan pindah rumah, kata Nabi. Itu wali-wali Allah semuanya. Para sahabat semua wali Allah. Karena mereka yang paling beriman, mereka yang paling bertakwa. Tapi mereka biasa. Tidak jamaah berangkatnya. Atau yang naik belara, ya, ada tidak? Tidak ada.
Mereka jalan kaki biasa sambil berzikir, sambil membaca Al-Quran. Kata para sahabat, kalau kami berangkat untuk sholat subuh, sebelum subuh kami berangkat, kami dapati di rumah-rumah para sahabat itu semuanya sudah ramai katanya. Artinya yang sholat malam, yang melantunkan Al-Quran, iya, subhanallah, rumah-rumah itu sudah hidup. Itu rumahnya para sahabat, sebelum subuh, rumahnya sudah hidup semuanya. Mudah-mudahan rumah kita seperti itu ya. Setengah jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, rumah kita ini sudah hidup ya. Jangan masih gelap gulita, masih sunyi, senyap, ya jangan. Subhanallah, itu wali Allah. Ya, sehingga ya Allah, sampai kadang sering, dan ini banyak sekali ya, kita dapati orang gila di pinggir jalan seperti itu diikuti para santri. Ya, sampai rombongan santri itu ikuti orang gila seperti itu. Katanya ini sudah sampai pada hakikat. Ini sudah di atas ma'rifat katanya. Ya, sudah, ya benar-benar wali Allah yang sudah lepas dari semua syariat Allah. Sudah tidak wajib sholat katanya. Sudah tidak wajib puasa. Sudah menyatu dengan Allah katanya. Wah, kita sudah paham akidah. Kita sudah paham tauhid pada Allah. Alhamdulillah. Sudah tidak tergiur dengan propaganda yang seperti itu. Agama kita jelas, Al-Quran dan hadis yang sahih, itu agama kita. Yang aneh-aneh, yang akal-akalan, yang ya keluar dari Al-Quran dan hadis sudah selamat tinggal. Kami lurus di atas Al-Quran dan hadis. Ya, ini sedulur semuanya rahimani wa rahimakumullah. Sehingga wali Allah kalau sudah keluar kesaktiannya, maka kesaktian wali Allah yang sebenarnya itu datang atas pertolongan Allah. Sehingga tidak datang setiap saat. Kalau dikatakan wali Allah dan bisa mengeluarkan karomahnya setiap saat, itu sudah bukan wali Allah. Karena karomah itu pertolongan Allah untuk wali-wali Allah, dan itu datang ya seketika, kapanpun Allah kehendaki. Bukan kapan mereka kehendaki, bukan. Tapi ketika Allah kehendaki. Umar ibnul Khattab, beliau sedang ada di Madinah. Beliau mengutus pasukan perang. Ternyata pasukan perang sedang kesulitan. Umar mendapatkan ilham dari Allah. Sehingga Umar dari Madinah, beliau mengarahkan pasukannya, beliau melihat pasukannya, beliau berucap di hadapan pasukannya, ternyata para pasukan semuanya dengar suaranya Umar ibn Khattab. Kemudian Allah berikan kemenangan pasukan tersebut. Ini namanya apa? Karomah. Karomah itu khusus untuk wali-wali Allah yang sebenarnya. Tapi itu tidak bisa datang setiap saat. Itu khusus ketika Allah berikan pertolongan, Allah berikan karomah, terjadi. Kalau tidak, maka tidak. Dan tanda kalau itu benar-benar karomah, yang punya sesuatu yang keluar dari kebiasaan tadi, benar-benar di atas Al-Quran dan Sunnah, hidupnya benar-benar lurus di atas agama Allah. Kalau punya yang aneh-aneh tadi, tapi kok tidak jelas agamanya, tidak pernah sholat berjamaah, tidak menjaga sholatnya, ya sudah, aneh-anehnya itu dari mana? Dari syaitan, bukan dari Allah. Itu bukan karomah. Ya, tapi itu ya pertolongan dari syaitan. Ya, atau tanda-tanda dari syaitan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis namanya hadis Auliyaullah. Yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, sungguh aku tabuh genderang perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaih. Kemudian Allah sebutkan sifatnya wali Allah, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai, lebih dari yang wajib. Maka tanda wali Allah pasti melaksanakan yang wajib. Ini tanda pertama, wali Allah itu pasti melaksanakan yang wajib. Semua yang Allah dan Rasulnya perintahkan ia kerjakan. Semua yang dilarang, yang haram, diharamkan Allah dan Rasulnya pasti ditinggalkan. Ini tandanya wali Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan wali-waliku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai benar-benar aku cintai.
Tanda yang kedua, wali Allah itu benar-benar bersemangat, bersungguh-sungguh melaksanakan perkara-perkara yang sunnah di dalam agama ini. Itu wali Allah. Puasa sunnah, salat malam, salat duha, salat rawatib. Iya, semua perkara-perkara yang sunnah bersemangat mengerjakannya. Lah itu baru wali Allah. Iya, sehingga benar-benar dicintai Allah karena cinta dengan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian Allah sebutkan tanda berikutnya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu bihi wa rijlahu alladhi yamshi bihi. Kata Allah tanda yang ketiga, kalau sudah aku cintai, yaitu tadi wali Allah, kalau sudah aku cintai, maka pendengarannya tidak mendengar kecuali yang aku cintai, matanya tidak melihat kecuali yang aku cintai, tangannya tidak memegang kecuali yang aku cintai, kedua kakinya tidak berjalan kecuali kepada sesuatu yang aku cintai. Tanda yang ketiga berarti ucapannya, perbuatannya, pendengarannya, penglihatannya, ya, tingkah lakunya, sikapnya, semuanya itu dicintai Allah. Artinya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, maka itulah wali Allah. Pripun jelas tidak wali Allah? Sangat jelas, berarti yang agamanya benar itu wali Allah. Kalau agamanya aneh-aneh, maka bukan bukan wali Allah. Ya, yang aneh-aneh tadi itu, yang macam-macam tadi, katanya ya tidak tembus kalau ditusuk misalnya. Ya, katanya bisa ini, bisa itu, bisa melihat yang ada di sana, yang gaib dan yang lainnya. Sudah, itu bukan wali Allah. Yaitu walinya syaitan yang seperti itu. Ini sedulur rahimani wa rahimakumullah, pembatal yang kedua, alhamdulillah sudah kita kaji. Yaitu mereka-mereka yang menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah, yang mereka menyerunya, berdoa kepadanya, meminta padanya, menyembelih untuknya, bernadar kepadanya, beribadah kepadanya, maka sungguh kafara ijma'an, maka yang seperti ini keluar dari Islam, ijma'nya para ulama, kesepakatan para ulama. Demikian Allah Ta'ala a'lam bissawab. Jadi demikian, monggo ada pertanyaan, masih ada waktu cukup insya Allah. Biasanya tersisa sedikit lah, ini saya sisakan waktu yang banyak ya, biar mudah kita sharing. Monggo sedulur semuanya. Ayo dimulai. J. Ditunggu-tunggu nggak ada yang tanya. Dipasnya jangan ke saya, Mas. Pada sholawat badar, Ustaz, Iya. itu ada yang membenarkan, agak cengah dengan tadi. Iya. Perantaranya itu keagungan Rasul. Jadi tawasulnya dengan Kedudukan jah ya, kedudukannya Rasul. dengan tawasul. Kalau Iya. bertawasul kepada Nabi seorang pribadi memang nggak boleh katanya. Tapi kalau kepada keagungan Rasul, kehebatan Rasul, kepujian Rasul, pilihan Allah, itu katanya boleh. Jadi wabil hadi Rasulillah. Jadi pada petunjuk Rasul sebagai tawasul. Iya. Gitu. Bisa diterima ya. Terima kasih. J, terima kasih atas pertanyaannya. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Ya, tawassul di dalam Islam itu yang syar'i, yang benar itu ada 3. Yang pertama, bertawassul dengan amal soleh. Yang kedua, bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Yang ketiga, bertawassul dengan asma dan sifat Allah. Ini tawasul yang benar, tawasul yang syar'i. Tawasul yang pertama dengan amal soleh. Ya, di mana 3 orang yang masuk di dalam gua tertutup, tidak bisa keluar. Kemudian mereka mengatakan, kita tidak akan bisa keluar dari tempat ini kecuali
Kita bertawasul dengan amal saleh yang pernah kita kerjakan, berdoa meminta pada Allah, bertawasul dengan amal saleh tadi, mudah-mudahan Allah terima amalnya dan Allah mudahkan kesulitan kita. Maka yang pertama, ia mengatakan, sesungguhnya aku punya orang tua yang selalu aku dahulukan dengan susu kambing yang sudah aku perah, aku berikan kepada keduanya, baru yang lain. Suatu saat aku tertahan sehingga orang tua sampai tertidur, aku pulang orang tua sudah tidur, aku pegang susu tersebut, aku tunggu sampai bangun, ternyata subuh baru bangun, baru kemudian aku berikan kepada keduanya, baru yang lain, padahal istri dan anak-anak dalam keadaan menangis-nangis meminta susu tersebut. Maka seandainya ini amal soleh ya Allah, seandainya ini Engkau terima di sisimu ya Allah, maka mudahkan kesulitan kami, terbukalah ya sedikit ya pintu gua tersebut. Orang yang kedua bertawasul, sesungguhnya aku memiliki sepupu yang sangat cantik jelita. Aku sangat ingin kepadanya, tapi ia selalu menolak. Suatu saat sedang paceklik, sedang kesulitan, ia datang. Aku berikan kepadanya dengan catatan ia merelakan dirinya untukku. Ketika aku sudah di hadapannya, wanita ini mengatakan, ittaqillaha wa la tafuddu al-khatam illa bihaqqihi. Bertakwalah kepada Allah, jangan ambil sesuatu kecuali dengan haknya. Aku pun takut kepada Allah. Aku tinggalkan dan harta yang aku berikan untuknya. Seandainya ini amal yang saleh untukmu ya Allah, mudahkan kesulitan kami, terbukalah sedikit. Nah, ini tawasul dengan amal saleh. Orang yang ketiga, sesungguhnya aku punya pegawai yang banyak, semua aku berikan upahnya kecuali satu orang. Ia tidak mengambil, langsung pergi. Maka aku jaga upah tersebut, kemudian aku besarkan, aku kembangkan, sehingga menjadi satu lembah yang berisi ya kambing, sapi, onta, dan budak yang mengembala. Orang itu datang meminta, aku berikan semuanya. Ia ambil semuanya tanpa menyisakan sama sekali. Seandainya itu amal saleh yang kau terima ya Allah, mudahkan kesulitan kami, terbukalah pintu gua tersebut, mereka keluar dalam keadaan selamat. Ini tawasul dengan amal saleh yang kita kerjakan. Bukan amal solehnya orang lain, tapi amal soleh yang kita kerjakan masing-masing. Dan ini pentingnya kita, kata Nabi, ta'arraf ilallah firraqa ya'rifka fisiddah. Hendaklah Anda mengenal Allah ketika sedang longgar, maka Allah akan mengenal Anda ketika sedang sempit. Pas longgar kita dekat pada Allah, sungguh-sungguh pada Allah. Ketika ada musibah, ada yang berat, ada yang sakit, ada yang kita merasa sangat sulit, kemudian kita minta pada Allah, Allah pun kenal kita sebagaimana kita mengenal Allah ketika sedang longgar. Maka hendaknya kita punya antara kita dengan Allah yang orang lain tidak tahu. Mungkin sampai istri pun tidak tahu, anak-anak tidak tahu, kita punya ibadah, kita punya sesuatu, hanya Allah yang tahu. Iya, hendaknya punya amalan yang seperti itu. Ia mungkin pernah bersedekah, istri nggak tahu. Ada orang yang sangat butuh dan kita juga butuh, tapi saya masih bisa ini. Hitung-hitungan, bismillah saya sedekah ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah terima, tidak ada yang tahu sama sekali, bismillah, lupakan. Maksudnya lupakan, sudah, jangan sampai muncul riya, pengen dipuji dan yang lain, sudah karena Allah. Nah, seperti itu bisa tidak kita punya sesuatu yang tidak ditahu istri? Alhamdulillah, bisa insya Allah. Iya, ketika pas butuh ya Allah minta, ya Allah, aku pernah bersedekah ya Allah, aku sangat butuh, tapi saya melihatnya ia lebih butuh sehingga aku berikan padanya ya Allah. Kalau itu ikhlas untukmu ya Allah, kalau itu engkau terima ya Allah, maka mudahkan urusanku, insya Allah Allah kabulkan. Ya, ini namanya tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan orang soleh itu dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Kita merasa punya sahabat yang soleh, akhi, saudaraku, ya aku sedang sulit dalam urusan ini, mohon dengan keikhlasan antum, dengan kesungguhan antum, doakan saya. Itu namanya tawasul dengan siapa? Dengan orang soleh yang secara zahir kita anggap sebagai orang soleh. Kita tahu amalnya, ibadahnya, sholatnya, ya berjamaahnya ke masjid, di majelis ilmu dan yang lain, kita tahu itu orang baik, orang soleh, kita minta doanya. Silahkan, itu juga boleh. Tapi orang soleh yang masih hidup. Kalau yang sudah dikubur boleh tidak? Masing-masing sudah sibuk, kita di dunia, sibuk dengan dunia kita. Mereka sudah dikubur, sibuk dengan urusan kubur mereka. Sudah tidak ada hubungannya. Sudah putus. Idza mata ibnu Adam inqata
Kalau anak Adam sudah meninggal itu terputus, maka sudah terputus semuanya dengan kehidupan dunia, dengan kita semuanya. Ya. Kemudian tawasul yang ketiga dengan apa tadi? Dengan asma dan sifat Allah, dengan nama-nama dan sifat Allah. Apapun yang kita inginkan dalam doa, kaitkan dengan nama dan sifat Allah. Kita minta ampunan, Allah Maha Pengampun, itu Al-Ghafur, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah Al-Afu, ya Allah yang Maha Mengampuni, yang Maha Memaafkan, maafkanlah kesalahanku yang ini ya Allah. Saya dikuasai hawa nafsu, saya kalah dengan hawa nafsu sehingga saya terjatuh dalam dosa, maafkan dosaku yang ini ya Allah. Ya Afu, wahai Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Memaafkan. Nah, itu namanya tawasul dengan apa? Dengan nama Allah atau dengan sifat Allah juga boleh. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan ya Allah. Kasih sayangmu ya Allah aku harapkan. Ini tawasul dengan sifat Allah. Sifat apa? Kasih sayang Allah, sifatnya rahmat Allah, itu kita meminta pada Allah. Itu juga boleh. Nah, kalau dengan tadi ya kedudukan Rasulullah, keagungan Rasulullah, kemudian ya Allah dengan keagungan Rasulullah, aku meminta kepadamu ya Allah demikian. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak termasuk dari tawasul yang syar'i, tidak pernah Rasulullah ajarkan, tidak pernah juga dikerjakan oleh para sahabat. Ya Rasulullah pun demikian. Ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat biasa datang, ada yang lahir dibawa kepada Rasulullah, minta untuk ditahnik. Tahnik itu kurma yang digigit sampai benar-benar lumet, ya baru kemudian dileletkan di mulut bayi yang baru lahir tadi. Kemudian Rasulullah terkadang diminta untuk memberi nama, kemudian Rasulullah doakan keberkahan, kemudian bawa pulang. Itu ketika Rasulullah masih hidup seperti itu. Bahkan semua yang menempel, semua yang di badan Rasulullah, semua yang menempel di badan Rasulullah, semuanya berkah. Itu buat rebutan para sahabat. Rambutnya Rasulullah, darahnya Rasulullah, keringatnya Rasulullah, bajunya Rasulullah buat rebutan para sahabat. Karena keberkahannya Rasulullah ketika masih hidup. Ketika sudah meninggal, putus semuanya. Kita di dunia, Rasulullah sudah di alam kubur, di alam barzah. Maka tidak ada satu sahabat pun yang datang ke kuburan, wahai Rasulullah, mudahkan urusanku yang ini. Ada tidak seperti itu? Tidak ada sama sekali. Langsung tadi ibadah pada siapa? Kecuali masih hidup. Kalau masih hidup tadi tawasul dengan orang saleh yang masih hidup, silahkan. Ya, ketika orang-orang Badui mereka sedang kekeringan, iya, tumbuh-tumbuhan hampir kering semuanya, binatang-binatang hampir pada mati semuanya, mereka datang ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Rasulullah berdoa, Allahumma aghithna. Belum selesai berdoa itu sudah basah semuanya basah, sampai kemudian hujan terus-menerus selama 1 pekan. Ketika Jumat berikutnya, Badui tadi datang lagi, wahai Rasulullah, kami kebanjiran, wahai Rasulullah, doa. Tolong doakan berhenti hujannya. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, hawalaina wala alaina. Ya Allah, di sekitar kami, jangan kepada kami. Maka berhenti hujan tersebut. Kemudian yang turun hujan di tempat-tempat yang jauh, tempat yang dibutuhkan. Nah, itu Rasulullah masih hidup. Minta pada Rasulullah, minta pada orang soleh, silakan. Itu tawasul dengan orang soleh. Tapi kalau sudah meninggal, ada yang datang ketika Abu Bakar meninggal, datang pada Abu Bakar, engkau seorang yang paling dicintai Nabi. Tolong demikian, aku minta demikian. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Walhamdulillah, ini akidah kita. Sehingga kalau kuburan yang dikatakan kuburan wali, kuburan orang soleh, kemudian ramai, banyak yang berkunjung, banyak yang bawa ini dan bawa itu, yang mengerjakan ini dan itu, minta ini dan itu, benar atau tidak? Kuburan Rasulullah saja lewat itu mengucapkan salam. Setelahnya Abu Bakar ucapkan salam, setelahnya Umar ucapkan salam. Ke makam Baqi 10.000 sahabat lebih itu di makam Baqi. Kita ziarah ke sana, mengucapkan salam, selesai. Itu saja. Ada yang minta? Tidak ada. Sudah berbeda, sudah terputus alamnya. Ya, sekarang ribbon. Makanya tadi ini kita jelaskan biar akidah kita lurus. Akidah kita lurus, benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, benar-benar lurus, tidak tercampur dengan yang aneh-aneh. Tadi yang itu tidak pernah diajarkan Rasulullah, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat. Ya, ini ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, enggak, masih ada lagi mungkin.
Nggih, Masya Allah. Panjenengan sibuk dipersenaikan loh. Tapi menyimak ya. Oh iya, ketularan sama Pak Nasir ya. Sertanya saya juga ikut-ikutan ya. Jadi, Ini tadi kan dilarang kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal. iya, Tapi orang-orang Jawa ya, kita itu kalau dekat kuburan kan melihat setiap momen hari-hari tertentu itu banyak orang ke kuburan. iya. ziarah Kalau kubur. ini di sini saya lihat Iya. malam atau hari Jumat dah. Iya. Nah, Jumat Iya. menjelang salat Jumat itu banyak, pagi-pagi banyak, sore juga banyak. Iya, iya. Kemudian hari-hari menjelang bakdo ya, Lebaran itu Iya. juga di bulan puasa itu juga banyak orang ke kuburan. Nggih. Juga ketika momen-momen akan menikah, akan ada ujian, orang-orang sebelum melaksanakan hajat-hajat itu ke kuburan dulu. Iya, nggih, Terus nggih. apakah ke kuburan itu yang betul menurut syar'i itu yang bagaimana, Nggih, Ustaz? nggih. Masya Assalamualaikum. Allah. Apa namanya? Ji, alhamdulillah. Jadi adab-adab ziarah kubur ya, sedulur semuanya rahimakumullah. Rasulullah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Kata Rasulullah, dahulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Ya. Ini artinya apa? Ketika para sahabat masih awal-awal masuk dalam Islam, itu ziarah kubur belum boleh. Kenapa? Karena kesyirikannya kaum musyrikin itu karena sebab mereka sangat dekat dengan orang-orang yang ada di kuburan. Sehingga khawatir kalau itu sudah boleh ziarah kubur, akhirnya kembali lagi pada kesyirikan karena dekat dengan kuburan. Maka dilarang oleh Rasulullah. Ketika akidah sudah kuat, akidah para sahabat sudah semakin kuat, syariat sudah semakin banyak yang turun pada mereka, kata Nabi, fazuruha, sekarang kalian silahkan ziarah kubur. Dan ini tidak dibatasi oleh Rasulullah. Iya, karena tidak dibatasi, monggo seluangnya kita. Itu seperti ibadah, kita mau baca Al-Quran, kita mau bersedekah, ya silahkan semampu kita. Semakin banyak kita berziarah kubur, itu semakin besar pahalanya, semakin banyak pahalanya. Tapi tidak ditentukan waktu kecuali ada dasarnya. Karena hakikatnya dalam Islam itu hitungan, waktu, tempat, itu tidak akan dikhususkan kecuali dengan dasar, dengan dalil. Kalau tidak maka itu umum. Silahkan bebas. Salat itu ada yang 4 rakaat itu ditentukan. Salat sehari semalam yang wajib 5 salat itu ditentukan. Ini hitungan ditentukan dalam Islam. Menentukan sendiri boleh tidak? Wah, ini Islam kan sudah sempurna, jangan ditambah-tambahi. Waktu juga demikian, salat subuh ada waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya juga masing-masing ada waktunya. Kita pindah boleh tidak? Tidak, sudah ditentukan dalam Islam. Ya, maka tadi kalau ziarah kubur itu waktunya tidak ada dalil yang mengkhususkan apakah di Jumat, di Senin, di Rabu, di Kamis, atau di Kliwon, di Legi. Tidak ada penentuannya, sehingga semuanya mutlak, kapan saja silahkan ziarah kubur, mau pagi, mau siang, mau sore. Iya, itu semuanya boleh, sehingga tidak dikhususkan. Kemudian momen-momen tadi ketika mau masuk Lebaran, mau ada acara ini, acara itu, yaitu mengkhususkan itu tidak boleh. Tapi kalau mau ziarah kapan saja silahkan. Bagaimana adabnya? Yang pertama, ziarah kubur tujuannya hanya 2 saja. Tujuan yang pertama mendoakan kaum muslimin dan muslimat yang sudah meninggal, keluarga, orang tua, siapapun yang sudah meninggal. Tujuan pertamanya mendoakan yang sudah meninggal. Ini tujuan ziarah kubur, mendoakan, bukan meminta doa. Iya. Tapi mendoakan. Justru kita yang mendoakan, kita yang masih hidup. Yang sudah meninggal sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian tujuan yang kedua ziarah kubur adalah fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi, sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Maka tujuan yang kedua ziarah kubur adalah untuk mengingat akhirat. Untuk melembutkan hati. Agar hati mengingat akhirat dan kemudian memandang dunia itu kecil. Memandang dunia itu biasa. Sehingga ujian dan cobaan dunia itu ringan. Kenapa? Dunia itu kecil, yang besar itu akhirat. Maka dengan ziarah kubur hati menjadi lembut. Hati menjadi baik. Hati menjadi ingat akhirat, hati lebih cinta kepada akhirat. Iya, itu tujuan ziarah kubur. Selesai mendoakan,
kita sudah mendapat pelajaran mengingat akhirat, selesai, kemudian kita sudah selesai ziarah kubur, keluar, selesai sudah ziarah kubur. Sunnahnya sandal ditinggal di luar ya, sedulur semuanya. Sunnahnya melepas sandal di luar kuburan, kecuali khawatir tertusuk ini itu mendesak, boleh. Atau dalam kuburan ada jalan khusus misalnya, boleh itu dibawa di jalan itu. Tapi kalau masuk di pekarangan kuburan, di tanah kuburan sudah harus sunnahnya dilepas. Ya, kemudian selesai keluar dari kuburan. Itu ziarah kubur, jadi ringkas. Ziarah kubur ringkas, mudah, ringan. Ya. Adapun ibadah dalam kuburan boleh tidak? Malah dilarang oleh Nabi SAW. La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Ala fala tattakhidu qabri masjidan. Maka ketahuilah, jangan kalian jadikan nanti kuburanku sebagai masjid, kata Nabi. Sehingga ibadah dalam kuburan ya tadi ibadah mendoakan dan ibadah mengingat kematian, selesai sudah. Kecuali kalau kita telat, belum menyolatkan yang meninggal, sudah dikubur duluan, sudah selesai penguburan, setelah itu kita menyolatkan, silakan. Kita baru bisa datang di hari pertama, hari kedua setelah dikuburkan, silakan datang kuburan, kemudian sholatkan dalam kuburan. Dan sholat di kuburan tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Ini namanya sholat jenazah ya. Cuman berdiri Allahu Akbar menghadap kiblat. Kuburan yang kita sholatkan ada di hadapan kita, menghadap ke kiblat, kemudian Allahu Akbar, takbir 4 kali, selesai salam. Sudah selesai sholat jenazah. Ya, seperti itu ya, ziarah kubur. Ya, sehingga mengkhususkan tidak ada kecuali dengan dalil, dan itu tidak ada dalilnya ya. Tayyib, demikian jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah sudah kita selesaikan ya 2 pertanyaan mewakili semuanya insyaallah ya. Jadi, walhamdulillah kita memohon pada Allah, mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga akidah kita semuanya. Kita lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bissawab. Lah ini ada pertarungan ya. Apalagi ini? Wah, bonus ya. Masya Allah. Ya, ini ada 3 sarung, sedulur rahimakumullah, Masya Allah. Pertanyaannya, sebutkan pembatal yang pertama dari pembatal keislaman. Bapak duluan, Masya Allah. Iya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak sakit maju, sakit pilih. Ya. Langsung disusul pembatal yang kedua. Nggih, monggo. Nggih. Antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Monggo bisa pilih, masih ada 3. Boleh, karena statusnya sama ya, sebagai penuntut ilmu. Ya. Masya Allah. Tadi ada yang tawasul dengan amal soleh. Ada 3 orang ya. Siapa yang bisa menyebutkan panitia lagi? Masya Allah. Monggo. Tawasul 3 amalan soleh. Iya. Adalah seorang yang mempunyai tidak sama jauh tidak apa-apa ya. Iya, enggak urut enggak apa-apa, nggih. Yang penting sarungnya. Nggih. Siapa itu pergi tidak mengambil pesangon. Oh iya, ketika udah banyak diberikan. Masya Allah. Diberikan kambing dan menjadi beranak pinak. Iya, betul. Yang iya. Nih, cukup 1 aja. Tambah 1 lagi yang bisa menyebutkan. Wah, Masya Allah, Ji. Bertawasul pada perbuatan orang memberi susu pada orang tuanya. Iya, mendahulukan, dia berbakti. Tawasulnya dengan amal soleh, berbakti pada kedua orang tua, tidak didahulukan di atas semuanya, lebih dari kedua orang tuanya. Jih, monggo lah, ini sudah sisa 1, Jih. Bapak sinten menikah? Jih. Bapak sinten? Pak Barjo. Oh nggih, Pak Barjo. Nggih, alhamdulillah. Oh nggih. Oh 62 nggih.
Nemelikur itu lah, masya Allah. Jadi alhamdulillah. Pokoknya menuntut ilmu tidak ada batasan umur ya. Sampai kalau dalam hadis yang lemah itu minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan sampai kita menuju kepada lahat, liang lahat ya, sampai meninggal. Secara derajat hadis itu dhaif, tapi secara makna benar. Menuntut ilmu itu sepanjang hidup kita. Nah, tapi sudah habis ini hadiahnya. Jadi matur nuwun semuanya Bapak, teman-teman semuanya, sedulur semuanya rahimakumullah. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.